Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liva Laksamana dengan NPM 230826015. Izin pada blog B1, izin untuk mempresentasikan tentang the digestive system, stomach atau sistem pencernaan lambung. Yang pertama, anatomi dan struktur. Bagian utama lambung, kardia, area masuk dari esofagus, fundus, bagian atas berbentuk kubah, tempat pengumpulan gas, korpus, bagian tengah terbesar, pusat pencampuran makanan. Kemudian antrum piloricum bagian bawah yang menyempit sebelum pilorus, kemudian pilorus, katup atau pintu keluar menuju usus 12 jari atau duodenum, kemudian histologi atau lapisan dinding, mukosa, lapisan dalam yang mengandung kelenjar lambung, submukosa jaringan ikat berisi pembuluh darah dan saraf, muscularis, tiga lapis otot polos untuk gerakan peristaltik kuat, dan yang terakhir serosa, lapisan pelindung paling luar. Kemudian jenis sel kelenjar, sel mukus menghasilkan lendir pelindung atau barir mukosa. Kemudian sel parietal menghasilkan asam lambung atau HCl dan faktor intrinsik. Kemudian sel utama atau zimogenik menghasilkan pepsinogen atau prekursor pepsin. Dan yang terakhir sel G atau endokrin menghasilkan hormon gastrin. Selanjutnya fungsi lambung, yang pertama fungsi mekanis menampung makanan yang masuk secara bertahap, mencampur dan menghancurkan makanan menjadi kimus atau kime atau kim, kemudian mengatur pengeluaran kimus ke usus halus. Kemudian yang kedua fungsi kimiawi memulai pencernaan protein melalui enzim pepsin, kemudian mengaktifkan enzim melalui lingkungan asam atau pH rendah, dan pencernaan lemak terbatas oleh lipase gastrik. Kemudian yang ketiga fungsi proteksi dan absorpsi. Yang pertama, sel memburu mikroorganisme berbahaya pada makanan, kemudian sekresi faktor intrinsik untuk penyerapan vitamin B12, dan melindungi dinding sendiri dari autodigesti melalui lapisan mukus. Selanjutnya, regulasi dan sekresi. Pertama, komponen sekresi, asam klorida atau HCl, denaturasi protein dan aktivasi pepsin. Pepsin memecah protein menjadi rantai peptida pendek. Kemudian mukus dan bikarbonat menetralkan asam di permukaan mukosa. Selanjutnya mekanisme regulasi. Saraf merangsang sekresi dan motilitas. Hormon gastrin memicu peningkatan produksi asam lambung. Dan hormon penghambat, somatostatin dan sekretin memperlambat kerja lambung. Kemudian fase pencernaan. Fase sefalik, rangsangan dari panca indera atau melihat atau mencium makanan. Kemudian fase gastrik dipicu oleh peregangan lambung dan keberadaan protein. Dan fase intestinal penyesuaian kecepatan pengosongan berdasarkan isi duodenum. Berikut referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.